Tang Xiaoyi. Melihat pemuda ini, ekspresi kedua wanita itu sedikit berubah. Hong Yao, Lan Yao, apakah kalian berdua buta? Kalian menyerahkan hadiah besar dan malah menjual jimat kalian yang rusak. Tang Xiaoyi melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan nada meremehkan. Tuan Tang, apa maksud Anda? Hong Yao bertanya, apakah kamu tidak kenal orang ini? Tanya Tang Xiaoyi. Hong Yao dan Lan Yao menggelengkan kepala. Mereka tidak mengenal Chen Ping, tetapi karena ranah Chen Ping rendah dan wajahnya tidak dikenal, mereka datang untuk menjual jimat penyembunyian kepadanya. Tidak heran, Tang Xiaoyi tersenyum tipis, pria ini bernama Chen Ping, dan keluarga Huo memburunya dengan 200.000 batu roh abadi. 200.000 batu roh abadi. Kedua saudari Hong Yao dan Lan Yao saling berpandangan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tuan Tang, Anda bercanda, kan? Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana bisa bernilai 200.000 batu roh abadi? Lan Yao bertanya dengan ragu. Siapa yang punya waktu untuk bercanda denganmu? Bagaimanapun, ini adalah apa yang dikatakan keluarga Huo. Aku tidak peduli di wilayah mana dia berada. Kalian berdua, keluar dari sini. Kalau kalian membuatku tidak senang, anak buahku sudah lama tidak menyentuh wanita. Tang Xiaoyi berkata kepada kedua saudari itu. Jangan marah, Tuan Tang. Ayo kita pergi. Hong Yao buru-buru menarik adiknya dan tersenyum meminta maaf. Tetapi saat kedua saudari itu berbalik untuk pergi, puluhan bola cahaya tiba-tiba terlempar dari tangan mereka. Bola-bola cahaya ini meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan serangkaian ledakan terjadi dalam sekejap. Tang Xiaoyi terkejut oleh serangan mendadak ini dan segera mundur. Pergi, apakah kamu masih menunggu untuk mati di sini? Hong Yao menarik Chen Ping dan melarikan diri dengan cepat. Pada saat yang sama, Lan Yao memasang jimat penyembunyian pada Chen Ping untuk menyembunyikan napasnya agar mencegah Tang Xiaoyi dan yang lainnya mengejarnya. Sialan, kejar aku. Tang Xiaoyi sangat marah dan segera mengejarnya bersama anak buahnya. Hong Yao dan Lan Yao membawa Chen Ping dan berlari selama setengah jam hingga jimat penyembunyian di tubuh mereka kehilangan efeknya. Baru kemudian mereka berhenti, terengah-engah. Hong Yao memutar matanya dan berkata sambil berpikir, benar sekali, mengapa keluarga Huo tidak melakukannya sendiri? Karena keluarga Huo tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk membunuhku. Ada orang-orang di belakangku yang tidak berani mereka ganggu, jadi mereka menawarkan hadiah dan membiarkan orang lain melakukannya. Chen Ping menjelaskan, apakah ada orang di belakangmu? Apakah orang di belakangmu lebih kuat dari keluarga Huo? Tanya Lan Yao. Chen Ping mengangkat bibirnya dan berkata, keluarga Huo yang kecil, aku bisa menghancurkan mereka dengan lambaian tanganku. Kau hanya membual, kenapa aku tidak percaya ada seseorang di belakangmu? Katakan padaku siapa yang mendukungmu. Lan Yao tidak percaya bahwa seorang kultivator kelas 3 di alam Mahayana dapat memiliki pendukung yang kuat. Pendukungku adalah diriku sendiri. Chen Ping menunjuk dirinya sendiri dan berkata, berani sekali kau mempermainkan kami, saudariku. Lan Yao mengira Chen Ping telah menipu mereka, jadi dia ingin membunuh Chen Ping. Namun saat ia berani bertindak, ia merasakan aura mengerikan menekannya. Coba aku lihat bagaimana kalian bisa melarikan diri. Tang Xiaoyi datang dengan marah, lalu meninju Chen Ping dan kedua saudari itu. Puncak dari alam Mahayana tingkat ke-9 membuat pukulan ini penuh dengan aura penghancur dunia. Hong Yao dan Lan Yao terkejut ketika mereka melihat ini, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Wajah keduanya tampak putus asa, mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar hari ini. Engah, tiba-tiba, tubuh Tang Xiaoyi membeku, dan kemudian dia dengan cepat jatuh dari udara. Tang Xiaoyi membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong ke dadanya. Pada suatu saat, sebilah pedang tertancap di dada Tang Xiaoyi. Pedang pembunuh naga. Kedua saudari itu tercengang karena mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana pedang itu keluar. Melihat ini, dua pengikut di belakang Tang Xiaoyi langsung mengeluarkan aura yang menakutkan dan berdiri di kiri dan kanan Tang Xiaoyi. Keduanya memiliki kekuatan tingkat pertama alam abadi. Ketika mereka melihat Tang Xiaoyi tertusuk pedang, alis mereka berkerut. Dengan kekuatan mereka bahkan tidak dapat mengetahui bagaimana pedang itu berhasil menembus tubuh tuan muda mereka. Teman Chen, kami dari Sekte Tang, dan ini adalah tuan muda Sekte Tang kami. Kami harap Anda dapat melepaskan tuan muda kami. Salah satu biksu mengepalkan tangannya dan berkata kepada Chen Ping.
Mampu menusuk tubuh Tang Xiaoyi dengan pedang dalam sekejap tepat di bawah hidung mereka. Kekuatan Chen Ping pasti bukan alam Mahayana tingkat ketiga seperti yang telah dia ungkapkan. Terlebih lagi, Tang Xiaoyi berada di puncak alam Mahayana tingkat 9. Bagaimana mungkin tubuhnya bisa ditusuk oleh pedang dari seorang kultivator Mahayana tingkat 3? Satu-satunya penjelasan sekarang adalah Chen Ping menyembunyikan kekuatan aslinya. Sekte Tang. Chen Ping menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. Desir, pedang pembunuh naga kembali ke tangan Chen Ping, tetapi tubuh Tang Xiaoyi langsung terpotong menjadi dua, baik jiwa maupun tubuhnya hancur. Pada saat yang sama, tas penyimpanan di Tang Xiaoyi juga terbang ke tangan Chen Ping. Dia benar-benar tuan muda dari keluarga kaya. Dia punya banyak barang bagus. Chen Ping melirik tas penyimpanan itu, lalu berkata kepada dua biksu Sekte Tang, "Kalian dipersilakan untuk membalaskan dendam tuan muda kalian." Kedua biksu Sekte Tang saling berpandangan, namun tak satu pun berani bergerak. Semakin Chen Ping bersikap seperti ini, semakin gelisah perasaan kedua orang ini. Kedua lelaki itu hanya bisa menatap Chen Ping, tangan mereka terkepal erat, aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka, tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun. Pedang tadi meninggalkan ketakutan yang tak kunjung hilang pada mereka berdua. Mereka berdua adalah penguasa alam transformasi abadi, tetapi mereka bahkan tidak melihat bagaimana Chen Ping melakukan gerakannya. Awalnya aku berpikir dengan keterampilan Tang Xiaoyi, meskipun dia bukan tandingan Chen Ping, dia tidak akan bisa terbunuh seketika. Selama situasinya tidak benar, mereka ada di sini untuk membantu. Siapa yang tahu bahwa Tang Xiaoyi langsung dibunuh oleh Chen Ping? Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa keluarga Huo menawarkan hadiah 200.000 batu peri untuk membunuh Chen Ping. Kekuatan semacam ini bernilai lebih dari 200.000 tael. Setelah menatap Chen Ping sejenak, kedua biksu Sekte Tang perlahan menghilangkan aura mereka, lalu berbalik, masing-masing mengambil setengah tubuh Tang Xiaoyi, dan dengan cepat menghilang ke langit. Baru setelah kedua biksu Sekte Tang pergi, kedua saudari Hong Yao dan Lan Yao menghela napas lega dan langsung jatuh ke tanah. Aura dua biksu alam abadi tadi sangat sulit ditanggung oleh kedua saudari itu. Pada saat ini, keduanya hampir kelelahan. Chen Ping berbalik dan menatap kedua saudari itu, matanya setenang air. Semakin tenang Chen Ping, semakin takut pula kedua saudari itu. "Tuan Chen, kami salah. Mohon maafkan kami. Kami bersedia menyerahkan semua sumber daya yang kami miliki." Lan Yao tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia menjadi pucat, tubuhnya gemetar, dan dia tampak menyedihkan. "Jika Guru Chen tidak menghargai sumber daya kami para suster juga dapat menawarkan tubuh kami untuk hiburannya. Kami adalah saudara kembar, dan kami dapat memberikan Guru Chen pengalaman yang berbeda." Hong Yao mengedipkan matanya yang besar dan terus menggoda Chen Ping. Tidak tertarik. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Apa saudara perempuan atau bukan? Chen Ping sama sekali tidak tertarik sekarang. Lagi pula, aku tidak kekurangan wanita. Chen Ping berbalik dan pergi, yang benar-benar mengejutkan kedua saudari itu. Kedua saudari itu saling memandang, lalu berdiri dan mengejar Chen Ping. "Tuan Chen, tunggu sebentar." Hong Yao berteriak, "Kenapa? Kalian berdua benar-benar ingin aku tidur denganmu?" Chen Ping sedikit mengernyit. Hong Yao tersipu dan menggelengkan kepalanya. "Penampilan saudara perempuan kita jelas tidak pantas untuk disukai Tuan Chen. Kami hanya ingin mengingatkan Tuan Chen bahwa orang yang baru saja Anda bunuh bukanlah orang biasa. Anda mungkin tidak tahu siapa dia, bukan? Bukankah aku baru saja mengatakan apa itu Sekte Tang dan apa itu Tuan Muda?" Kata Chen Ping. "Kalau begitu, Tuan Chen pasti tidak tahu apa itu Sekte Tang." Kata Hong Yao, "Siapapun orangnya, jika dia ingin membunuhku, dia akan mati. Ini aturanku." Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Ketika saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao mendengar ini, mereka berkeringat dingin, mengira bahwa mereka hanya ingin menipu Chen Ping dan tidak benar-benar ingin membunuhnya. Kalau tidak, kedua saudara perempuan itu mungkin sudah menjadi mayat sekarang. "Tuan Chen," pria itu bernama Tang Xiaoyi, seorang tuan muda dari Sekte Tang. Meskipun kekuatan Sekte Tang bukanlah yang terbaik, namun tidak boleh diremehkan. Mereka juga memiliki tempat di Sekte Tao dan memiliki hak bicara. Hong Yao memperkenalkan Sekte Tang kepada Chen Ping. "Bagaimana kekuatan klan Tang dibandingkan dengan klan Huo?" tanya Chen Ping. Tentu saja klan Tang tidak dapat dibandingkan dengan klan Huo,
tetapi juga tidak dapat jauh tertinggal. Kata Hong Yao, aku bahkan tidak takut pada keluarga Huo, jadi klan Tang tidak ada apa-apanya. Chen Ping tersenyum. Hong Yao tertegun dan sedikit malu, Tuan Chen, meskipun sekte Tang tidak sebagus keluarga Huo, bahkan jika ketiga sekte tersebut digabungkan, keluarga Huo bukanlah tandingannya. 3 gerbang berjajar, Chen Ping tercengang dan tidak mengerti apa ini. Tuan Chen, Lian Sanmen adalah kekuatan 3 sekte. Berkat pernikahan di antara mereka, ketiga sekte kini bersatu. Jadi kami selalu menyebut mereka 3 sekte. Di antaranya adalah sekte Tang, dan ada pula sekte Gan. Orang-orang dari sekte Gan semuanya ahli dalam beberapa teknik ramalan dan perhitungan. Ada pula sekte Ling, dan hal favorit mereka adalah memelihara binatang buas spiritual. Lan Yao menyela dan menjelaskan kepada Chen Ping, bagaimana ketiga gerbang ini jika digabungkan dibandingkan dengan kota Sun Moon. Chen Ping bertanya, aku tidak tahu tentang itu. Lagi pula, kota matahari bulan cukup misterius, dan kudengar kekuatannya adalah salah satu yang terbaik di alam manusia surgawi. Aku tidak berani mengatakan apakah Lian Sanmen dapat melampaui kota matahari bulan. Lan Yao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, semua kaisar di kota matahari dan bulan adalah adik-adikku. Apakah menurutmu aku akan takut pada Lian Sanmen? Chen Ping tersenyum dingin, lalu berbalik dan terus berjalan maju. Kedua saudari itu memandang Chen Ping, dan untuk sesaat mereka tidak tahu apakah perkataan Chen Ping itu membual atau benar-benar hebat.